Pemirsa, ramai isu kebocoran data akibat ulah peretas mengusik Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendesak pihak-pihak berkepentingan terutama pemerintah agar segera mengatasinya. Parlemen pun telah mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Lantas, bagaimana data pribadi masyarakat maupun lembaga negara kelak dilindungi? Selengkapnya dalam laporan utama RUU PDP. Jadi undang-undang data pribadi terlindungi kah? Untuk kesekian kali isu kebocoran data mencuat. Diduga data-data yang bocor tersebut mulai dari data kependudukan hingga data penting milik negara. Awal September lalu dikabarkan lebih dari 1,3 miliar data penduduk yang antara lain berisi nomor induk kependudukan, nomor ponsel, provider telekomunikasi hingga tanggal registrasi bocor ke tangan hacker atau peretas. Peretas yang menamakan diri sebagai Bjorka itu pun dengan cepat menjadi buah bibir. Bjorka kemudian mengklaim bahwa pihaknya berhasil meretas data pribadi sejumlah orang penting mulai dari Ketua DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bahkan hingga dokumen Presiden. Selain itu, Bjorka diduga juga telah meretas data Komisi Pemilihan Umum dan sederet data-data lain dari berbagai pihak. Bjorka mengklaim telah meretas lebih dari 679.000 dokumen, di mana sebagian contoh dokumen tersebut ikut dipublikasikan Bjorka dalam situs Bridge.to. Kalau menurut saya ini adalah pelajaran gitu, titik balik, ya udahlah. Kan sekarang dibuat satgas, Pak Presiden sudah memerintah membuat satgas tuh, gabungan antara Badan Siber Informasi Negara, Kominfo, kemudian Polri dan Badan Intelijen Negara gitu. Ya sudah, manfaatkan satgas ini dengan maksimal. Harusnya satgas ini kan terdiri dari lembaga-lembaga yang cukup hebat nih, memiliki peralatan-peralatan yang cukup hebat, memiliki orang-orang yang cukup hebat harusnya ya gitu. Oleh karena itu lakukan tugas sebaik-baiknya gitu, dengan benar tentunya ya gitu. Lakukan audit keamanan sistem informasi, lakukan pentest ke seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia, termasuk juga TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan lain-lainnya begitu, sehingga bisa diyakinkan kira-kira gitu celah-celah keamanan apa saja yang ditemukan dan bagaimana cara menambalnya. Prinsip-prinsip yang ada, BSSN tentu hadir sebagai lembaga negara. Negara tidak diam melihat kasus-kasus dan dugaan insiden kebocoran data yang ada. Kita juga menyusun beberapa pedoman teknis untuk melakukan melihat bagaimana keamanan siber itu bisa dijalankan semaksimal mungkin. Nah, kita juga peran pemerintah dalam hal ini BSSN juga kita merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan teknis di bidang keamanan siber. Selain itu yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat umum tentunya, baik itu penyelenggara sistem elektronik dan lainnya, bahwa kita juga memiliki layanan ITSA namanya, IT Security Assessment. Nah, ini yang kita lakukan sebagai layanan untuk menunjang keamanan dan juga membantu kelancaran penyelenggaraan sistem elektronik. Menangkap kekhawatiran masyarakat akan isu kebocoran data ini, Ketua DPR RI Puan Maharani disebutkan telah meminta pemerintah maupun pemangku kepentingan agar bergegas mengatasinya. Meski begitu, sejauh ini pemerintah telah menelaah bahwa data yang diretas pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dinilai masih sebatas data umum. Bocornya data data negara lah. Itu nanti masih akan saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi 7 saya, terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan merapat tentang ini. Jadi
Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul tuh kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka itu. Tetapi itu memang terjadi. Ya misalnya di Dukcapil ada, di macam-macam lah di beberapa tempat. Ya nanti kita jelasin lah nanti ya. Tadi diamankan juga data presiden aman kan ya Pak? Aman. Gini, saya misalkan, sekarang saya mau tanya, ada sistem elektronik yang terganggu enggak di Republik ini? Tidak ada ya. Fungsinya Komisi 1 ini pertama-tama mewakili masyarakat ya, mewakili masyarakat untuk bisa menentukan kira-kira kehendak masyarakat itu seperti apa. Di posisi Indonesia saat ini, kita melihatnya masyarakat mungkin belum ready untuk menerima kalau misalnya untuk melakukan audit terhadap security system atau audit cyber itu anggarannya cukup besar. Ada mungkin kalau kita bicara soal kementerian, dirjen dan semua pengelola data yang lain dengan jumlah yang begitu besar, mungkin kita bisa menghabiskan dana triliunan untuk melakukan pemeriksaan, pendalaman atau bahkan mempersiapkan advance team untuk bisa menjaga dan juga menganalisa kekurangan-kekurangan atau potensi breach yang ada di sistem keamanan cyber kita saat ini begitu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga bergerak cepat dengan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang pada Selasa 20 September 2022. Dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, diharapkan payung hukum tersebut dapat melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Dengan disahkannya ini menjadi RUU PDP menjadi undang-undang PDP, maka yang pertama adalah semua penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai teknologi firewall dan teknologi enkripsi yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu menahan serangan cyber attack ya yang berlangsung terus-menerus dan semakin dahsyat. Yang kedua, harus mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi yang tinggi dan berstandar yang tinggi ya, untuk melakukan ya, tata kelolanya dengan baik. Dan yang ketiga, harus mempunyai sistem dan organisasi yang mobile, yang cepat bisa mengambil keputusan dalam rangka menangani serangan cyber atau mencegah serangan cyber. Kita selalu sampaikan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Mengapa kita sampaikan bahwa keamanan siber itu merupakan tanggung jawab bersama? Karena sejatinya seperti yang saya sampaikan di awal, BSSN tidak bisa berdiri. Sebagai lembaga negara, BSSN butuh untuk bekerja sama dengan semua penyelenggara sistem elektronik. Kita juga butuh bekerja sama dengan setiap instansi yang ada. Nah, ayo dong, kita bergandengan tangan bersama-sama. Kalau kita berbicara dalam tatanan ruang siber, kita berharap adalah ruang siber ini aman dan nyaman digunakan bukan hanya saat ini, bukan hanya pada saat rame-rame dugaan insiden kebocoran data, tapi juga kita berharap ini juga aman digunakan pada masa yang akan datang. Diakui, seiring kemajuan teknologi, upaya proteksi maupun usaha peretasan data akan lebih canggih lagi. Bagaimanapun, pencegahan kebocoran data ini harus melibatkan banyak pihak. Sebab, semua orang yang berinteraksi ke dalam sistem memiliki potensi kerentanan yang sama.